Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk tahun 2024 dengan formasi pemadam kebakaran dan materi kompetensi teknis atau kompetensi bidang bagian ke-1. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran gedung bertingkat. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penilaian situasi adalah A. Segera menyemprotkan air ke arah api, B. Mengevakuasi seluruh penghuni gedung, C. Mengidentifikasi sumber api dan penyebarannya, D. Memanggil bantuan tambahan, E. Mematikan sumber listrik gedung. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam penilaian situasi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemadam kebakaran adalah mengidentifikasi sumber api dan penyebarannya. Hal ini penting untuk menentukan strategi pemadaman yang tepat dan efektif. Tindakan lain seperti evakuasi atau pemanggilan bantuan dapat dilakukan setelah penilaian awal selesai. Berikutnya soal nomor 2. Petugas pemadam kebakaran menghadapi kebakaran yang melibatkan logam reaktif. Media pemadaman yang paling tepat digunakan adalah A. Air, B. Busa, C. CO2, D. Dry chemical biasa, E. Dry powder khusus untuk kebakaran logam. Jawaban yang tepat adalah E. Untuk kebakaran yang melibatkan logam reaktif atau kebakaran kelas D, media pemadaman yang paling tepat adalah dry powder khusus untuk kebakaran logam. Air, busa, CO2, dan dry chemical biasa tidak efektif dan dapat berbahaya jika digunakan pada kebakaran logam karena dapat menyebabkan reaksi kimia yang memperparah kebakaran. Berikutnya soal nomor 3. Dalam operasi pemadaman kebakaran di gedung bertingkat, ventilasi vertikal sering digunakan untuk A. Meningkatkan visibilitas di dalam gedung, B. Menurunkan suhu di dalam ruangan, C. Mengeluarkan gas-gas berbahaya, D. Mencegah flashover, E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah E. Ventilasi vertikal dalam operasi pemadaman kebakaran di gedung bertingkat memiliki beberapa fungsi penting. Ventilasi ini dapat meningkatkan visibilitas dengan mengeluarkan asap, menurunkan suhu di dalam gedung, mengeluarkan gas-gas berbahaya, dan mencegah terjadinya flashover dengan mengeluarkan panas yang terakumulasi. Semua fungsi ini berkontribusi pada keselamatan petugas pemadam kebakaran dan efektivitas operasi pemadaman. Berikutnya soal nomor 4. Seorang petugas pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan setelah kebakaran di sebuah pabrik kimia. Tindakan yang tidak tepat dilakukan adalah A. Memeriksa stabilitas struktur bangunan, B. Mencari titik awal kebakaran, C. Mengambil sampel material yang terbakar, D. Membersihkan seluruh lokasi kebakaran, E. Mendokumentasikan kerusakan dengan foto. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam pemeriksaan pasca kebakaran, membersihkan seluruh lokasi kebakaran adalah tindakan yang tidak tepat. Hal ini dapat menghilangkan bukti penting yang diperlukan untuk investigasi penyebab kebakaran. Tindakan yang tepat meliputi memeriksa stabilitas struktur untuk keselamatan, mencari titik awal kebakaran, mengambil sampel material yang terbakar untuk analisis, dan mendokumentasikan kerusakan dengan foto. Semua ini penting untuk investigasi dan pelaporan yang akurat. Berikutnya soal nomor 5. Dalam penyelamatan korban dari gedung yang terbakar, prioritas evakuasi yang benar adalah A. Anak-anak, lansia, orang dewasa, B. Orang dewasa, anak-anak, lansia, C. Lansia, anak-anak, orang dewasa, D. Orang yang terluka, anak-anak, lansia, orang dewasa,
E. Siapapun yang paling dekat dengan pintu keluar. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam operasi penyelamatan, prioritas evakuasi yang benar adalah menyelamatkan mereka yang paling rentan dan beresiko tinggi terlebih dahulu. Orang yang terluka parah harus dievakuasi pertama karena mereka membutuhkan perawatan medis segera. Kemudian diikuti oleh anak-anak dan lansia yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menyelamatkan diri sendiri. Orang dewasa yang sehat dievakuasi terakhir karena mereka umumnya lebih mampu bertahan dan membantu diri sendiri dalam situasi darurat. Berikutnya soal nomor 6. Seorang petugas pemadam kebakaran menghadapi kebakaran cairan yang mudah terbakar di area industri. Teknik pemadaman yang paling efektif adalah A. Semprotan air langsung, B. Semprotan air halus, C. Busa ekspansi rendah, D. Busa ekspansi tinggi, E. Dry chemical powder. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk kebakaran cairan yang mudah terbakar atau kebakaran kelas B. Teknik pemadaman yang paling efektif adalah menggunakan busa ekspansi rendah. Busa ini mampu membentuk lapisan yang menutupi permukaan cairan, mencegah penguapan bahan bakar, dan memisahkan oksigen dari bahan bakar. Semprotan air langsung atau halus tidak efektif dan dapat menyebarkan cairan yang terbakar. Busa ekspansi tinggi lebih cocok untuk ruang tertutup, sementara dry chemical powder meskipun efektif tidak memberikan efek pendinginan. Berikutnya soal nomor 7. Seorang petugas pemadam kebakaran menghadapi kebakaran di laboratorium kimia. Jenis alat pemadam api portable yang paling sesuai untuk digunakan adalah A. Air bertekanan, B. Busa AFFF, C. CO2, D. Dry chemical serbaguna, E. Halon 1211. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk kebakaran di laboratorium kimia, alat pemadam api portable yang paling sesuai adalah CO2 atau karbon dioksida. CO2 efektif untuk kebakaran kelas B atau cairan mudah terbakar, dan kelas C peralatan listrik, yang sering ditemui di laboratorium. CO2 tidak meninggalkan residu sehingga tidak akan merusak peralatan sensitif. Air dan busa dapat bereaksi dengan bahan kimia tertentu dan menyebabkan bahaya tambahan. Dry chemical, meskipun efektif, dapat meninggalkan residu yang sulit dibersihkan. Halon 1211 sudah tidak direkomendasikan karena dampak negatifnya terhadap lingkungan. Berikutnya soal nomor 8. Dalam evaluasi taktik pemadaman kebakaran, metode After Action Review atau AAR sering digunakan. Langkah pertama dalam AAR adalah A. Mengidentifikasi apa yang seharusnya terjadi, B. Menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, C. Menentukan penyebab perbedaan, D. Menetapkan pelajaran yang dipetik, E. Membuat rencana perbaikan. Jawaban yang tepat adalah A. Dalam metode After Action Review atau AAR, langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang seharusnya terjadi. Ini menetapkan standar atau ekspektasi untuk operasi. Setelah itu, tim akan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi, menentukan penyebab perbedaan antara ekspektasi dan realitas, menetapkan pelajaran yang dipetik, dan akhirnya membuat rencana perbaikan. Urutan ini penting untuk evaluasi yang sistematis dan objektif terhadap taktik pemadaman kebakaran. Berikutnya soal nomor 9. Seorang petugas pemadam kebakaran menemukan korban tak sadarkan diri di ruangan yang dipenuhi asap. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Memberikan CPR di tempat, B. Memindahkan korban ke area yang aman, C. Memberikan oksigen tambahan, D. Memanggil tim medis, E. Memeriksa tanda-tanda vital korban. Jawaban yang tepat adalah
B. Dalam situasi di mana korban ditemukan tak sadarkan diri di ruangan yang dipenuhi asap, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan korban ke area yang aman. Keselamatan korban dan petugas adalah prioritas utama. Setelah korban berada di area yang aman, petugas dapat memeriksa tanda-tanda vital, memberikan pertolongan pertama jika diperlukan, dan memanggil tim medis. Memberikan CPR atau oksigen tambahan di lokasi yang masih berbahaya dapat membahayakan baik korban maupun petugas. Berikutnya soal nomor 10. Dalam investigasi penyebab kebakaran, metode yang digunakan untuk menentukan titik awal kebakaran adalah A. Metode eliminasi, B. Analisis pola api, C. Pemeriksaan bukti fisik, D. Wawancara saksi mata, semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah E. Dalam investigasi penyebab kebakaran, penentuan titik awal kebakaran melibatkan kombinasi dari beberapa metode. Metode eliminasi digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab yang tidak relevan. Analisis pola api membantu mengidentifikasi arah pergerakan api. Pemeriksaan bukti fisik dapat mengungkapkan indikasi titik awal kebakaran. Wawancara saksi mata dapat memberikan informasi tambahan tentang lokasi awal api terlihat. Penggunaan semua metode ini secara komprehensif meningkatkan akurasi dalam menentukan titik awal kebakaran. Selanjutnya soal nomor 11. Seorang petugas pemadam kebakaran menghadapi kebakaran di gudang penyimpanan bahan kimia. Strategi pemadaman yang paling tepat adalah A. Ofensif atau menyerang langsung, B. Defensif atau bertahan, C. Kombinasi ofensif dan defensif, D. Pemadaman pasif, E. Evakuasi total dan biarkan terbakar habis. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam menghadapi kebakaran di gudang penyimpanan bahan kimia, strategi defensif atau bertahan umumnya paling tepat. Hal ini karena beresiko yang tinggi dari reaksi kimia yang tidak terduga, ledakan atau pelepasan bahan berbahaya. Strategi defensif melibatkan pengendalian api dari jarak aman, mencegah penyebaran ke area lain dan melindungi struktur sekitarnya. Pendekatan ofensif terlalu berisiko karena potensi bahaya yang tidak diketahui, sementara membiarkan terbakar habis mungkin tidak praktis dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Berikutnya soal nomor 12. Dalam pengendalian asap di gedung bertingkat, sistem presurisasi tangga digunakan untuk A. Meningkatkan tekanan udara di tangga darurat, B. Menurunkan tekanan udara di tangga darurat, C. Menyeimbangkan tekanan udara antara tangga dan lantai, D. Menghilangkan asap dari tangga darurat, E. Mencegah api merambat ke tangga darurat. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem presurisasi tangga digunakan untuk meningkatkan tekanan udara di tangga darurat. Tujuannya adalah mencegah asap masuk ke area tangga yang merupakan jalur evakuasi utama dalam gedung bertingkat. Dengan mempertahankan tekanan positif di tangga relatif terhadap area yang terbakar, asap akan cenderung tidak masuk ke tangga. Ini membantu menjaga jalur evakuasi tetap bersih dari asap, meningkatkan keselamatan penghuni gedung, dan memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 13. Seorang petugas pemadam kebakaran harus melakukan koordinasi dengan tim medis dalam penanganan korban. Informasi kritis yang harus disampaikan kepada tim medis kecuali A. Jumlah dan kondisi korban, B. Jenis bahan berbahaya yang terlibat, C. Durasi paparan korban terhadap asap atau api, D. Rute evakuasi yang digunakan, E. Tindakan pertolongan pertama yang telah diberikan. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam koordinasi dengan tim medis, petugas pemadam kebakaran harus menyampaikan informasi kritis yang berkaitan langsung dengan kondisi dan penanganan korban.
jumlah dan kondisi korban, jenis bahan berbahaya yang terlibat, durasi paparan terhadap asap atau api, dan tindakan pertolongan pertama yang telah diberikan adalah informasi penting yang mempengaruhi penanganan medis. Rute evakuasi yang digunakan meskipun penting untuk operasi pemadaman dan penyelamatan, tidak secara langsung relevan dengan penanganan medis korban. Berikutnya soal nomor 14. Seorang petugas pemadam kebakaran menghadapi kebakaran di pabrik pengolahan kayu. Faktor kritis yang harus dipertimbangkan dalam penentuan strategi pemadaman adalah A. Kelembapan udara, B. Arah angin, C. Ketersediaan air, D. Jenis kayu yang diproses, E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah E. Dalam menghadapi kebakaran di pabrik pengolahan kayu, semua faktor yang disebutkan adalah kritis untuk penentuan strategi pemadaman. Kelembapan udara mempengaruhi kecepatan penyebaran api, arah angin menentukan arah pergerakan api dan asap, ketersediaan air krusial untuk operasi pemadaman, jenis kayu yang diproses dapat mempengaruhi intensitas kebakaran dan metode pemadaman yang diperlukan. Mempertimbangkan semua faktor ini secara komprehensif, memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk mengembangkan strategi yang efektif dan aman. Berikutnya soal nomor 15. Dalam penggunaan media pemadam, prinsip tetrahedron api menjelaskan bahwa api dapat dipadamkan dengan menghilangkan salah satu dari 4 elemen. Elemen yang bukan bagian dari tetrahedron api adalah A. Bahan bakar, B. Oksigen, C. Panas, D. Reaksi berantai kimia, E. Tekanan. Jawaban yang tepat adalah E. Tetrahedron api terdiri dari 4 elemen yaitu bahan bakar, oksigen, panas, dan reaksi berantai kimia. Tekanan bukan merupakan bagian dari tetrahedron api. Pemahaman tentang tetrahedron api penting dalam pemilihan dan penggunaan media pemadam yang tepat. Misalnya, air menghilangkan panas, busa memisahkan oksigen dari bahan bakar, dan dry chemical mengganggu reaksi berantai kimia. Pengetahuan ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk memilih media pemadam yang paling efektif berdasarkan jenis kebakaran yang dihadapi. Berikutnya soal nomor 16. Seorang petugas pemadam kebakaran melakukan ventilasi pada gedung yang terbakar. Tujuan utama dari ventilasi horizontal adalah A. Mendinginkan struktur bangunan, B. Mengeluarkan asap dan gas panas, C. Meningkatkan visibilitas di dalam gedung, D. Mencegah black draft, E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah E. Ventilasi horizontal dalam pemadaman kebakaran memiliki beberapa tujuan utama, dan semua yang disebutkan adalah benar. Mengeluarkan asap dan gas panas membantu mendinginkan struktur bangunan yang penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Ini juga meningkatkan visibilitas di dalam gedung, memudahkan operasi pencarian dan pemadaman. Ventilasi yang tepat juga dapat mencegah backdraft dengan mengeluarkan gas-gas yang mudah terbakar sebelum mereka mencapai titik nyala. Pemahaman yang komprehensif tentang tujuan ventilasi ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukannya secara efektif dan aman. Berikutnya soal nomor 17. Dalam penyelamatan korban dari gedung bertingkat yang terbakar, teknik yang paling tepat untuk evakuasi korban yang tidak sadarkan diri dari lantai atas adalah A. Fireman carry, B. Penggunaan tali penyelamat, C. Evakuasi melalui tangga darurat, D. Penggunaan keranjang penyelamat, E. Evakuasi melalui jendela menggunakan tangga. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk evakuasi korban yang tidak sadarkan diri dari lantai atas gedung bertingkat yang terbakar, penggunaan keranjang penyelamat adalah teknik yang paling tepat. Keranjang penyelamat memungkinkan evakuasi yang aman dan stabil, terutama untuk korban yang tidak sadarkan diri atau terluka parah. Fireman's carry berisiko untuk evakuasi jarak jauh atau melalui tangga.
Penggunaan tali penyelamat memerlukan korban yang sadar dan mampu bekerja sama. Evakuasi melalui tangga darurat mungkin terhambat oleh asap atau api. Evakuasi melalui jendela menggunakan tangga mungkin tidak praktis untuk lantai yang sangat tinggi dan beresiko tinggi untuk korban yang tidak sadarkan diri. Berikutnya soal nomor 18. Dalam prosedur operasi standar pemadaman kebakaran, prinsip two in atau two out mengacu pada A. 2 tim masuk, 2 tim keluar. B. 2 petugas masuk, 2 petugas siaga di luar. C. 2 selang masuk, 2 selang cadangan. D. 2 menit masuk, 2 menit keluar. E. 2 lantai naik, 2 lantai turun. Jawaban yang tepat adalah B. Prinsip two in, two out dalam prosedur operasi standar pemadaman kebakaran mengacu pada kebijakan di mana 2 petugas masuk ke dalam struktur yang terbakar, sementara 2 petugas lainnya siaga di luar. Ini adalah standar keselamatan yang penting. 2 petugas di dalam bekerja sebagai tim saling melindungi dan membantu. 2 petugas di luar siap untuk melakukan penyelamatan darurat jika tim di dalam mengalami masalah. Prinsip ini memastikan keselamatan petugas dan kemampuan respon cepat dalam situasi darurat. Berikutnya soal nomor 19. Seorang petugas pemadam kebakaran melakukan investigasi penyebab kebakaran di sebuah rumah. Indikator yang paling kuat menunjukkan kemungkinan kebakaran disengaja adalah A. Beberapa titik awal kebakaran yang terpisah. B. Pintu dan jendela yang terkunci. C. Kerusakan yang parah pada struktur bangunan. D. Tidak adanya sistem alarm kebakaran. E. Kebakaran yang terjadi pada malam hari. Jawaban yang tepat adalah A. Dalam investigasi penyebab kebakaran, adanya beberapa titik awal kebakaran yang terpisah adalah indikator yang paling kuat menunjukkan kemungkinan kebakaran disengaja. Hal ini karena kebakaran yang terjadi secara alami atau karena kecelakaan biasanya memiliki satu titik awal. Beberapa titik awal yang tidak berhubungan sulit dijelaskan tanpa campur tangan manusia. Pintu dan jendela yang terkunci, kerusakan parah, tidak adanya sistem alarm, atau waktu terjadinya kebakaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor dan bukan indikator kuat kebakaran disengaja. Namun, investigasi menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan penyebab sebenarnya. Berikutnya soal nomor 20. Yudi diminta untuk mengevaluasi dan memperbaiki taktik pemadaman kebakaran setelah insiden di sebuah pusat perbelanjaan. Apa aspek yang paling penting untuk diperbaiki? A. Kecepatan mobilitas tim. B. Koordinasi antar unit. C. Penggunaan peralatan modern. D. Pelatihan personel. E. Komunikasi dengan pihak keamanan mal. Jawaban yang tepat adalah B. Koordinasi antar unit adalah aspek paling penting untuk diperbaiki dalam evaluasi taktik pemadaman kebakaran. Koordinasi yang baik memastikan efisiensi operasi, mengurangi risiko miskomunikasi, dan meningkatkan efektivitas pemadaman secara keseluruhan. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.